Halo guys, balik lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba mendokumentasikan bagaimana saya akan mencoba untuk membangun sebuah sistem, di mana sistem itu saya ambil dari sebuah STB yang sudah tidak terpakai. Saya akan jadikan sebuah home server, dan kali ini kita akan mencoba untuk setelahkan menginstall dari STB HG680P yang kita install, kita unlock dahulu, lalu kita install. Setelah kita unlock, kita install Arambian, yaitu OS dari aplikasi itu sendiri. Setelah terinstall Arambian, maka akan kita install CasaOS. Dari CasaOS tersebut, jadi di STB ini HG680P ini, STB ini akan kita install Arambian. Setelah Arambian ini kita install CasaOS. Setelah CasaOS ini kita kembalikan lagi ke dalam untuk kita jadikan sharing folder. Next stepnya kita akan melakukan instalasi Nextcloud. Baik, yang pertama adalah kita harus merubah dahulu. Kebetulan saya sudah memiliki STB yang telah unlock, sehingga saya tinggal melakukan instalasi. Yang saya lakukan adalah mendownload Balena Etcher. Di sini saya sudah mendownload dan saya buka. Setelah Balena Etcher ini, saya juga menyiapkan OS dari Arambian-nya sendiri. Saya memakai Arambian Amlogic S905X. Ini kebetulan yang support dengan HG680P dan tipenya serinya yang 25.11.0. Lalu yang ketiga, saya siapkan SD card. Di SD card ini saya siapkan yang 32 GB. Lalu setelah SD cardnya kita lakukan format, lalu kita buka Balena Etcher. Setelah Balena Etchernya terbuka, kita masukkan Arambian-nya dulu. Kita masukkan Arambian-nya ini. Setelah masuk, maka kita select target dari flash disk-nya, lalu kita flash. Kita tunggu sekitar 10 menit. Setelah ini selesai, maka kita sudah memiliki OS dari Arambian-nya sendiri. Nah, setelah selesai, SD card-nya tadi kita masukkan ke dalam STB dan STB-nya kita nyalakan. Kita pastikan WiFi-nya ini terkoneksi dengan PC kita dan STB. Ya, jangan sampai ini di bawah sini atau di bawah-bawahnya perangkat device lain. Itu yang akan menyebabkan tidak bisa terdetek. Setelah itu sudah masuk, lalu kita login ke WiFi atau router kita. Gunanya apa? Untuk melihat di mana kita harus mengetahui IP itu sendiri, IP dari si Arambian-nya tadi. Karena STB tadi sudah terinstall Arambian, maka dia mestinya ini adalah statusnya online dan kita mengetahui IP-nya. Nah, di sini IP-nya ini kita sudah bisa buka, namun mestinya ini belum. Oh, ini sudah ada CasaOS-nya. Yap, ini sudah ada CasaOS-nya. Kita coba password yang lalu, apakah masih bisa? Ya, tidak bisa. Kita tadi sudah mengetahui IP-nya ya.
Apabila kita sudah mengetahui IP-nya, ya baik. Untuk selanjutnya kita masukkan ke PuTTY. Lalu setelah kita masuk ke PuTTY, kita login ke Armbian. Kita password pertama kita masukin di root dan passwordnya 1234. Setelah masuk kita akan merubah password rootnya ya. Kita masukkan passwordnya, kita pastikan passwordnya, lalu kita ulangi. Yap, setelah selesai kita pilih yang paste, yang nomor 1 ya. Setelah selesai kita informasikan new user, kedai ID. Kebetulan saya masukkan kedai ID. Kedai ID, passwordnya kedai ID 12, repeat password kedai ID 12. Oke, kedai ID. Yap, setelah selesai kita akan dimasukkan ke dalam dan kita yes dulu. Setelah selesai kita pilih yang ID UDETF 8 yang nomor 1. Jika sudah muncul untuk kontaknya, kita melakukan update. Setelah update kita install CasaOS nya. Nah, untuk penginstalan CasaOS, kita masukkan di alamatnya CasaOS ini. Kita sudah bisa mendapatkan link untuk melakukan instalasi ya. Nah, ini adalah alamatnya dan kita hanya perlu mengcopy link itunya ya. Setelah posisi di Armbian-nya, remote-an kita di video seperti ini sudah bisa untuk kita melakukan update dengan mengetikkan apt update tanpa update ya. Salah ya. Ya, setelah update-nya selesai, kita lakukan install dari CasaOS. Alamatnya, kopinya dari sini, kita klik, lalu kita masukkan ke sini. Kita tunggu dahulu. Nanti apabila ini sudah selesai update, memperbarui dari repositorinya, dari Armbian-nya, kita lakukan install dari CasaOS. Nanti kita bisa cek dari alamat IP di ini kan alamat webnya ya, nanti kita masukin di IP-nya. Coba Ctrl Shift New. Nah, di sini nanti kita masukin alamat IP-nya. Nah, gini. Ini sementara belum ada ya. Ya, kosong ya. Nanti apabila sudah ada, pastinya sudah bisa nantinya. Saat ini belum bisa ya, masih loading. Ya, kita tunggu dahulu, sabar.
Yap, sepertinya sudah selesai ini. Sepertinya update-nya sudah mau selesai. Nah, setelah selesai seperti ini, kita masukin linknya dan kita enter. Maka akan melakukan install CasaOS. Kita tunggu dulu. Ya, sambil gini saya akan mencoba mencari Ubuntu server ya, karena saya ingin melakukan percobaan dengan menginstal Ubuntu server di dalam VirtualBox, di mana Ubuntu server ini, VirtualBox ini mau saya coba untuk melakukan instalasi Nextcloud, dan saya jadikan server Nextcloud, dan nantinya akan saya coba beri panel juga. Ya, ternyata done teman-teman. Ya, masih loading. Kita eksekusi dulu. LTS release. Server nggak ada ya? Oh ini ada teman. Ya, lagi download ya. Oke, ini CasaOS nya juga lagi installing. Sambil tunggu biar kira 10 menitan. Juga lagi download Ubuntu nya juga. Saya akan coba cari dari tutorial dari Nanang MRK ya, karena saya ingat Nanang MRK yang melakukan server NAS. Saya akan mencoba untuk melihat ya, dari Nanang MRK gitu ya. Yep.
SMB, kemudian hostnya isi IP addressnya teman-teman 192.168. Saya coba downloadnya dari mereka ya. Ya, ini dia. Kita unduh dulu biar tidak salah paham. Ya, kita melakukan banyak sekali download di saat yang bertepatan ya. Semoga saja mampu ya. Karena kecepatannya seingat saya kecil sekali di sini. Sekitar 10 sampai 75 megabyte. Ini 3 ya ternyata ya. Ya. Kita belum melakukan download. Oke, bahasa OS-nya masih on progress. Oke, kita harus bersabar memang. Ternyata agak lumayan lama ya. Ya, sambil kita menunggu ini memang ya. Sambil kita copy di sini.
Baik, terpantau ini di 22 menit ya. 22 menit. Terpantau 22 menit ini posisinya malah download Ubuntu-nya itu bentar lagi selesai. Yap. Jika ini selesai ada kemungkinan ininya juga selesai ya. Oh, ini mantap, ini udah selesai berarti ya. Ini juga selesai mestinya ya. Ini juga selesai cepat, habis itu mestinya deputinya juga selesai ya, lebih cepat ini mestinya. Karena ini juga ngarahnya ke sana ini. Oke, sip, mantap. Oke, ini juga ternyata ngarahnya ke sana. Oke, apa aja. Oke, saya sambil untuk dicek. Udah kita terus kamu SOS link. Oke, please now on set user ini suaranya untuk tidak dia saya Oke, mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Oke, bersama saya. ini sudah selesai. Seperti di awal tadi kita akan membuat NAS atau Network Attached Storage. Ini makhluknya. Ya, NAS. iCloud, ini kita sudah selesai. Kita buka lagi itunya ya. Ini adalah Ini video sudah selesai kesekian kalinya saya membuat KSOS-nya. NAS, teman-teman. Nah, Jadi selanjutnya monggo kita silakan login, kita ditonton buka video saya di tentang NAS yang lain di sini. alamat Dan kali ini berbeda, kita akan FTP. membuat NAS-nya sangat good FTP. looking dan kita akan Nanti udah menggunakan 21 sudah 34 ya. STB bekas. Meskipun ini terbuat dari barang bekas, saya jamin ini performanya tidak akan kalah dari teknologi. Oke, ini kita masuk ke ambiannya. Ini sudah posisinya udah terinstall. Kita coba masuk ke sini. Ini tadi awalnya kan alamatnya kosong, lalu kita coba refresh, maka akan masuk ke KSOS. Nah, ini kita diarahkan untuk membuat sebuah password. Nah, passwordnya di sini kita pakai Putra 21 kecil semua, lalu pasnya 1 2 3 4 sama. Nggak bisa ternyata ya. Kita samakan saja 21 Putra 21 Putra. Kita create. Setelah selesai, maka di sini itu KSOS dashboard will be last benefit of the block KSOS network visit record and accept. Yes, accept. Nah, di sini kita sudah memiliki KSOS ya. Dan KSOS-nya sudah. Kalau kita mau memerge tambahan SD card atau tambahan itu bisa di sini, tapi karena saat ini sudah belum perlu ya, kita udah bisa ini. Oke, selanjutnya Teman-teman, di sini saya juga menggunakan SATA USB kita yang lumayan coba bagus dari Ugreen. untuk ngecek. Di bawah. Di sini nanti supaya dia good looking, saya gunakan case akrilik ya teman-teman. Ini untuk STB tipe HP680p. Dan next kita butuh komputer atau PC. Mas, apakah bisa pakai Android? Jawabannya sebenarnya bisa, tapi ruwet. Saya sarankan pakai PC atau supaya kita bisa menaruh file supaya dia jadi NAS. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal ke file. Yep.
di sini ya teman-teman, kita akan menemukan tombol share ya. Ini akan ada tombol share, kita tinggal share. Nah, di sini kita start apa yang ingin teman-teman share begitu ya. Di sini bisa di checklist karena di sini ada banyak folder nih. Ini akan ada tombol. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal ke file. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan menemukan tombol share ya. Ini akan ada tombol share, kita tinggal share. Nah, Share. di sini kita start apa yang ingin teman-teman share begitu ya. Di sini bisa di checklist karena di sini kan ada folder nih. Atau misalkan kalau teman-teman mau bikin folder baru juga boleh. Tapi kalau misalkan mau ini yang di share gitu, kita naruh file di sini, kita bisa klik share, kita start, kita tinggal submit. Nanti otomatis dia akan menyalakan SMB-nya atau file sharing. Nah, ini sudah ada lambang-lambang share-nya, artinya ini sudah dilakukan file sharing di folder-folder ini ya teman-teman. Kalau misalkan mau tidak di sharing, tinggal di stop sharing yang ini ya. Untuk membuka sharing filenya bagaimana caranya? Kita tinggal buka file explorer. Ini boleh kita close ya. Intinya boleh kita close. Ini boleh kita close. Nah, kita tinggal buka file explorer. Silahkan tuliskan di bagian network ini. Klik network di sini. Tinggal klik di bagian sini. Nanti tinggal ditulis / IP address dari NAS kita. Yaitu 192.168.100.14 ya. / terbalik 192.168.100.14 kita enter, nanti akan terbuka file-filenya seperti ini. Dan kalau misalkan kita kasih sebuah file gitu ya, saya kasih sebuah file, saya kasih video misal. Oke, di sini saya punya video, saya taruh di media seperti ini ya. Kita bisa tambahkan folder, new folder misalkan video. Oke, kita tambahkan, kita paste. Nah, ini dia mempaste. Kecepatannya read and write-nya bisa sampai 11,3 Mbps. Nah, ini nanti dia akan bisa terbuka file dari NAS kita, yaitu 192.168.100.14 ya. / terbalik 192.168.100.14 kita enter, nanti akan terbuka file-filenya seperti ini. Dan kalau misalkan kita kasih sebuah file gitu ya, saya kasih sebuah file, saya kasih video misal. Oke, di sini saya punya video, saya taruh di media seperti ini ya. Kita bisa tambahkan folder, new folder misalkan video. Oke, kita tambahkan, kita paste. Nah, ini dia mempaste. Kecepatannya read and write-nya bisa sampai 11,3 Mbps. Nah, ini nanti dia akan bisa terbuka berada di CasaOS ini. Ada di folder media, di video. Lah, ini ada behind the scenes seperti ini. Nah, seperti itu. Gampang ya, keren ya, keren coy. Nah, sekarang kita akan coba akses NAS kita di HP Android ya teman-teman. Jadi untuk mengakses NAS-nya paling gampang kita bisa pakai aplikasi CX File Explorer. Di sini adalah semacam file explorer gitu, tapi kita bisa menambahkan SMB ya. Kita tinggal buka saja CX File Explorer. Kemudian ini kan ada lokal, perpustakaan dan jaringan. Nah, kita tinggal tambahkan di bagian jaringan, kita tambahkan lokasi baru. Pilih yang remote. Oke. Di sini pilih file yang namanya SMB. Service yang namanya SMB, dan hostnya isi IP address-nya teman-teman 192.168.1. Baik, sampai sini sudah bisa diakses ya teman-teman. Ini saya dari komputer, saya nembak ke network, saya buka PPT Pak Ervan ya. Lalu saya coba buka ke CasaOS saya. Di kedai IT ini juga sudah ada filenya ya teman-teman. Nah, berarti dari sini ini sudah berhasil. Maka langkah selanjutnya adalah nantinya akan saya sharingkan menggunakan Cloudflare agar bisa diakses dari domain dan menjadi file sharing. Oke, saya akan lanjutkan. 100.14 ini IP address di routing meremote di zero nama apa misalkan ini mentikirnya dulu untuk meremote. Teman-teman, jadi di sini kita bisa ke zero tier dulu ya. Kita buka zero tier. Nah, ini kita zero tier, silakan login zero tiernya dulu untuk meremote supaya kita bisa mengakses NAS kita dimanapun. Kita login dulu ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman login ke zero tier, myzerotier.com ini, teman-teman tinggal create a new network. Kita tinggal ke baik, kita langkah selanjutnya kita login dulu ke zero tier. Kita
kita login dulu ke Zerotier, kita login. Kita login pakai Google aja ya, kita coba ya. Bismillah ya, kita tambahkan akun. Kita coba, kita masukin ke network. Ya, ini udah ini kita delete dulu. Apa yang ke-8, install Zerotier. Buat akun. Login Google ya. Baik, Zerotiernya ini. Oh no. Oke. Sempat. Oh, tidak bisa ini teman. Tidak bisa. Ini harus pakai ini. Yap. Alamatnya di sini ya teman-teman. Yap, kita login ke Zerotier dulu, kita login, lalu kita itu, nah setelah ini kita harus punya akunnya dulu nih yang penting. Kalau kita nggak punya akun nggak bisa teman-teman. Punya akun dulu. Sebentar, agak lemot sekali. Accept, yep. Kita masuk ke new. Lalu kita login pakai yang Google. Nah, kita sudah masuk ke login di Google-nya. Yap. Sementara dulu ya teman-teman. Ini buat akun Zerotier, lanjutkan. Buat akun Zerotier, login, Ctrl S. Nah. Kedai IT atau nggak usah gitu, langsung aja di sini. Create organization. Yep, kita yang personal saja. Yep. Yep. Ya, ini adalah emailnya benar.setia@gmail.com. Oke, ini sudah, maka kita lanjutkan dulu. Network. Nah, di sini akan muncul network seperti ini. Oke, kita create network dulu ya. Flash dulu, kita create network. Oh, ini ada. Oh, ini networknya sudah ada. Kita tinggal klik. Nah, kita
Kita mau kasih nama apa? Misalkan NAS server. Terus di sini akan ada network ID ya teman-teman. Ini network ID yang akan kita gunakan untuk meremote di ZeroTier-nya. Kita tinggal install dulu ZeroTier-nya ke Kasa OS kita atau ke NAS kita. Caranya ya kita tinggal close saja di Kasa OS. Kita bisa ke kiri, bagian kiri ada terminal Nlogs di sini. Kita klik, kita ketikkan username-nya root, passwordnya yang sudah kita buat tadi. Ini password Linux Armbian ya teman-teman. Kita connect. Nah nanti dia akan membuka terminal Linux Armbian-nya. Langsung ketikkan caranya ini network ID yang akan kita gunakan untuk meremote di ZeroTier-nya. Kita install dulu ZeroTier-nya ke Kasa OS kita atau ke NAS kita. Caranya ya kita tinggal close saja di Kasa OS. Kita bisa ke kiri, bagian kiri ada terminal Nlogs di sini. Kita klik, kita ketikkan username-nya root, passwordnya yang sudah kita buat tadi. Ini password Linux Armbian ya teman-teman. Kita connect. Nah nanti dia akan membuka terminal Linux Armbian-nya langsung dari dalam sini. Nah kita tinggal copy pastekan perintah-perintah yang ada di video ini nih. Qro ZeroTier ini kita tinggal copy, kemudian kita paste di sini, kita Oke, kita lakukan yang dari Nanang MRK ya. Ini adalah network ID-nya ya. Kita copy dulu network ID. Kita sudah copy network ID-nya, lalu jangan lupa kita ambil langkah-langkah dari Nanang MRK ya. Kita butuh notification-nya ya. Lalu kita masuk ke sini bagian Kasa OS. Kita masuk ke bagian ini terminal, lalu kita masuk root. Passwordnya password itu ya. Kita masuk SMB, kemudian hostnya isi IP address-nya teman-teman 192.168.100.14. Ini IP address NAS kita. Untuk nama pengguna dan kata sandinya, di sini saya belum menemukan konfigurasi untuk membuat username dan juga password. Jadi kita klik yang anonim. Lalu kita oke dan dia akan terbuka. Ada data, dokumen, download, galeri dan juga media. Kita klik yang media. Baik, kita ambil ininya ya. Kita cek perintah ZeroTier. Oke, kita ambil perintah ZeroTier, setelah enter. Oke, kita install ZeroTier-nya. Oke. Oke, ketika sudah selesai, nanti perintahnya saya akan kasih di CLI join. Kita paste, masukkan network ID, kita paste di Kasa OS, paste. Kita tinggal enablekan ZeroTier, komennya di bawah sini, enable ZeroTier sistem CTL seperti ini teman-teman. Ya ini sukses seperti ini. Oke, kita tinggal enablekan ZeroTier, komennya ada di bawah sini nih, enable ZeroTier sistem CTL ZeroTier enable service. Kita paste di Kasa OS, paste, enter. Oke, dia sudah enable. Sekarang kita tinggal masukkan network ID-nya. Nah, untuk caranya masukkan network ID-nya, caranya kita tinggal copy komen ini, ZeroTier CLI join. Kita paste. Oke, setelah itu spasi. Kemudian kita tinggal masukkan network ID-nya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi dia akan join ke network ID kita. Kita enter. Akan muncul dua. Oke, baik. Kali ini setelah ini berhasil, setelah ini berhasil sukses, maka langkah selanjutnya adalah mengenable dari ZeroTier. Kita enable dulu. Kalau sudah selesai, oke, kita masukin ke join. Aku punya mainan lagi kecilnya banyak. Kenan.
Oke. Kasih. Oke, network ID-nya. Oke, enter. Oke, kita sudah joinkan ya zero tier-nya. Status join oke. Ini artinya dia berhasil join ke network ID. Ya, Nah, kita tinggal buka zero tier-nya. Refresh kalau nggak ada. Nah, ini ada. Ini ada satu device terdeteksi ya. Kita tinggal checklist. Kita kasih nama ini Nas Nanang MRK. Seperti ini ya, teman-teman. Maka dia akan punya IP public seperti ini. Nah, berikutnya Oke, kita kembali ke zero tier. Kita refresh ya. Oke. Kasih dong. Proses. Pinjemi adik IP Linux ini benar, adik-adiknya juga sudah dapat. Oke. kita tinggal download zero tier di Android kita atau di iPhone kita dan kita daftarkan dengan network ID ini. Kita tinggal download zero tier ya, teman-teman. Oke, di sini tinggal cari di Play Store namanya Zero Tier One ini ya, teman-teman. Kita tinggal buka saja zero tier-nya, kemudian kita klik setting, pastikan allow mobile data. turun BKK. Data disable IP versi Iya. ya di unchecklist ya. Terus kemudian kita tinggal add network. Kita ketikkan saja network ID yang ada di zero tier kita. Di zero tier kita di sini saya masukkan network ID-nya. Kita tinggal route all traffic, checklist boleh, enggak juga boleh, kita tinggal add. Seperti ini ya. Kita tinggal nyalakan. Nah, ini dia akan waiting seperti ini. Nah, ini kita tinggal refresh. Oke, kita akan coba untuk kasih nama ini. Pemberian nama yang ini adalah Nas Nanang Nas Kedai IT. Kasih. Lalu untuk ini network ID-nya adalah network ID. Kita cari di mana network ID. Oke, sebentar kita masuk ke sini. Ini 287 3 F D 00 F2 F1 DEA 4. Traffic. Bentar, saya lupa tadi. Nah, statusnya connect. Dan boleh kita tinggal add network ID yang ada di zero tier kita, di akun zero tier kita. Di sini saya masukkan network ID-nya. Kita tinggal route all traffic, checklist boleh, enggak juga boleh, kita tinggal add. Seperti ini ya. Kita tinggal nyalakan. Nah, ini dia akan waiting seperti ini. Nah, ini kita tinggal refresh akun zero tier kita, teman-teman. Dan kita scroll ke bawah akan ada device baru di sini. Kita checklist, kasih nama HP kita, Realme misalkan. Nah, statusnya connected NAS server. Teman-teman bisa lihat ya. Statusnya dia connected ke NAS server. Sekarang kita bisa akses NAS kita, tetapi dengan IP yang ada di manage IP ini. Nah, ini kan ada IP public 172.30 ini. IP untuk akses NAS-nya, teman-teman. Nah, di sini supaya kita tidak usah mengingat-ingat IP ini ya, supaya kita bisa ngaksesnya sama seperti IP address ini 100.14, jenengan bisa menggunakan fitur zero tier yang namanya root ya. Jadi kita tinggal copy paste ini IP address-nya ini, IP address publiknya, copy. Oke.
Di sini kita tinggal gunakan fitur rootnya. Destinasinya isi IP address publiknya 100.14. Dengan bisa kita tidak usah yang ada di NAS server. Teman-teman bisa lihat ya, statusnya dia connected ke NAS server. Sekarang kita bisa akses NAS kita, tetapi dengan IP yang ada di manage IP ini. Nah, ini kan ada IP public 172.30 ini, IP untuk akses NAS-nya, teman-teman. Nah, di sini supaya kita tidak usah mengingat-ingat IP ini ya, supaya kita bisa aksesnya sama seperti IP address ini 100.14, dengan bisa menggunakan fitur zero tier yang namanya root ya. Jadi kita tinggal copy paste ini IP address-nya ini, IP address publiknya, copy, oke. Di sini kita tinggal gunakan fitur rootnya. Destinasinya isi IP address dari NAS kita, yaitu 100.14 seperti ini, 192.168.100.14/24 seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, supaya semua IP address-nya ikut, atau kita tidak hanya bisa mengakses NAS kita saja, semua IP address 100 akan bisa diakses, termasuk router kita. Dari zero tier-nya kita bisa ganti 100.14-nya menjadi 100.0. Artinya ini adalah semua IP address di segmen 100 akan dirouting ke paste, akan dirouting ke IP public yang diberikan zero tier. Seperti ini ya. Kita submit, oke. Nah, ini sudah ada 100.24. Ini termasuk 100.1 router kita, atau termasuk 100.14 NAS kita. Sekarang kita akan coba. Ini saya sudah tersambung ke NAS server saya ya, teman-teman. Saya akan buka CX File Explorer, dan di tab jaringan saya akan buka, ini saya hapus dulu, remote jaringan, remote di SMB. Kita tuliskan yaitu 192.168.100.14 IP address-nya. Kita anonim, kita oke. Nah, di sini dia bisa terbuka. Ini saya menggunakan jaringan data seluler ya. Teman-teman bisa lihat saya menggunakan data seluler. Jadi tidak tersambung WiFi, dan saya masih bisa mengakses filenya. Dan video kita ada di sini. Kita juga bisa mengakses data seperti ini ya. Artinya ini adalah semua IP address di segmen 100 akan dirouting ke paste, akan dirouting ke IP-nya semua slash dari NAS kita, yaitu 100.14 seperti ini, 192.168.100.14/24 NAS kita ya, oke. Menggunakan fitur zero tier yang namanya root ya. Jadi kita tinggal copy paste ini IP address-nya, ini IP address publiknya, copy, oke. Di sini kita tinggal gunakan fitur rootnya. Destinasi dong. Gak bisa. Ya, bisa. Baik, karena tidak bisa, ternyata manage routes-nya itu harus berbayar ya. Jadi tidak bisa ya teman-teman. Ternyata custom bootnya itu harus berbayar. Kita akhiri dulu. Wassalam. Jumpa kembali.